Di kami adalah prioritasnya yang pertama pasti bagaimana sumber daya manusia ini lebih handal ke depan, Pak. Karena di visi misi kami adalah Sumeneb unggul, mandiri, sejahtera. Artinya unggul dari berbagai hal. Apa saja kita harus unggul di antara kabupaten di Jawa Timur. Memang tantangannya berat. Saya harus membawa Sumeneb itu lebih unggul dari siapapun. Ya. Setelah pulang itu saya kan lihat foto saya. Waktu itu pasang dasinya agak miring gitu. Saya bilang ke kawan saya, kayaknya ini seperti Bupati Sumeneb ini, saya bilang. Nah itu. Serius Pak? Iya, ini kayak Bupati Sumeneb, saya bilang. Gitu ya? Cocok buat Bupati Sumeneb. Karena dasinya miring? Miring, ini kalau jadi Bupati Sumeneb tidak miring lagi dasinya, saya bilang. Akhirnya ya kan, gimana Pak kalau saya upload? Nah dia-upload lah dengan anak buah saya itu tahun 2012 kalau salah. 2012? Ya itu loh. Nah itu, waktu itu bincang-bincang lagi 2012. Bercanda lagi dimasukkan tuh 2012, lupa saya dimasukkan itu di media sosial. Langsung Bupati Sumeneb 2020. Oh iya. Ya. Padahal itu ngawur-ngawur aja ya? Ngawur Pak. Ya. Ternyata Tuhan mengamini itu. Zaman dulu kita mengenal daerah namanya Songenep. Daerah Songenep dikenal sejak zaman Singosari dan Mojopahit, dan sekarang Songenep itu berubah nama menjadi Kabupaten Sumeneb. Dulu kita mengenal sosok Adipati Songenep namanya Wiraraja yang membantu berdirinya Kerajaan Mojopahit di wilayah Mojokerto. Nah kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak Ahmad Fauzi. Beliau kebetulan dipercaya oleh masyarakat Sumeneb menjadi bupati. Kita akan ngobrol mengenai Sumeneb, karena di wilayah Sumeneb banyak sekali sumber daya alam, terutama gas dan minyak bumi. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Fauzi. Ahmad Fauzi adalah politisi muda PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Bupati Sumeneb periode 2021 hingga 2024. Ahmad Fauzi terpilih menjadi Bupati Sumeneb berpasangan dengan Dewi Khalifah. Mereka dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Geraha di Surabaya pada Jumat 26 Februari 2021. Ahmad Fauzi merupakan putra pertama dari Ahmad Slamet Wongsoyudo, seorang mantan aktivis GP Ansor Sumeneb di zamannya. Masa kecil hingga besar banyak dihabiskan di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sebelum terpilih menjadi Bupati Sumeneb, ia pernah menjadi wartawan dan juga menjadi direktur di berbagai perusahaan. Ia pun pernah menjadi Wakil Bupati Sumeneb periode 2016 hingga 2021. Seperti apa Ahmad Fauzi akan membawa Sumeneb ke depan? Simak perbincangan News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra, dengan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dalam wawancara eksklusif. Nah, Tribuners, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita hari ini? Alhamdulillah. Nah, Pak Bupati, kita mau ngobrol santai tetapi akan banyak nanti mendapat masukan dari Pak Bupati mengenai apa saja yang akan dilakukan Pak Bupati terkait dengan pembangunan di Sumeneb. Pak Bupati, sebelum menjadi Bupati ini Pak Ahmad Fauzi kan menjadi Wakil Bupati. Nah, apa ada pengaruhnya Pak Ahmad Fauzi ketika Anda punya pengalaman 5 tahun jadi Wakil Bupati ketika sekarang mendapat amanah menjadi Bupati? Ya, yang pasti pengalaman itu banyak ya. Pengalaman berharga bagaimana saya menemani bupati sebelumnya. Siap. Jadi dari sisi kami pada saat itu menjadi wakil bupati, maka kami benar-benar mempelajari sehingga suatu saat misalnya terpilih menjadi bupati katakanlah, jadi kami bisa tahu, jadi saya bisa tahu apa yang kira-kira harus saya sempurnakan atau yang belum sempurna harus saya lebih sempurnakan lagi. Itu minimal. Itu minimal. Dari berbagai pelajaran yang harus saya lihat dalam rangka bagaimana membawa Sumeneb lebih baik ke hal yang lebih baik lagi. Ya, Pak Ahmad Fauzi, ketika Anda menjadi bupati pasti tinggal start aja, nggak perlu belajar lagi ya. Nah sekarang ini yang menjadi prioritas selain
membantu pemerintah pusat untuk memutus mata rantai COVID-19? Bisa dijelaskan yang jadi prioritas 100 hari pertama lah minimal. Jadi pada saat saya dilantik, jadi saya sampaikan memang sesungguhnya di 100 hari ini saya tidak bisa ada prioritas. Kenapa? Karena sesungguhnya adalah apa yang saya jalankan pada saat hari ini itu bagian dari pembahasan kebijakan anggaran tahun sebelumnya. Oke, artinya betul. Implementasinya saat ini. Ya, gitu. ya. Maka ini sisa dari jabatan bupati sebelumnya yang harus saya jalankan sesuai amanah undang-undang yang sudah diputuskan oleh DPRD. Itu. Maka saya pada saat itu mencoba memang memasukkan visi misi kami itu ada korelasinya sehingga ada berkesinambungan antara visi misi bupati lama dengan bupati saat ini yang terpilih. Jadi kami memang siapkan dulu dengan sebuah keyakinan sepertinya nampaknya mau menang ini. Jadi harus ada berkesinambungan biar pembangunan ini tidak putus gitu kan. Betul, gitu ya. Salah satu contoh misalnya di visi misi lama itu ada percepatan pembangunan infrastruktur kepulauan. Ya, itu memang sudah kita lakukan percepatan itu walaupun memang pada akhirnya ada kebijakan harus kita lakukan dalam rangka bagaimana pembangunan kepulauan dan daratan itu bisa kita lakukan dengan berimbang. Kalau sebelumnya mungkin belum berimbang, maka saat ini harus berimbang. Nah, itu yang akan kita lakukan. Baik infrastruktur, baik pelayanan, baik hal-hal lainnya, kesehatan dan sebagainya, agar semuanya itu bisa berimbang antara daratan dan kepulauan. Sehingga disparitas itu agak sedikit berkurang. Lambat laun akan gapnya diperpendek lah ya. Diperpendek. Gitu karena segala sesuatu ini kan tidak bisa berlangsung secara instan menurut saya. Ya, Pak Bupati, kebetulan wilayah Kabupaten Sumeneb ini mendapatkan karunia dari Yang Kuasa mengenai sumber daya alam, ya, minyak dan gas. Ya, apa sih sebenarnya manfaat ini buat Kabupaten Sumeneb? Ada nggak? Seberapa besar maksud saya? Iya, kalau secara implisit seberapa besar misalnya keberadaan migas di Kabupaten Sumeneb, tentu ada beberapa aturan-aturan perundang-undangan dalam hal misalnya tatanan pembagian dana bagi hasil migas. Itu menurut kami kalau dikatakan ada manfaatnya pasti ada manfaatnya. Gitu kan. Ada DBH yang memang didapatkan oleh pemerintah daerah, walaupun secara aturan undang-undang ya kan, dana bagi hasil migas yang terbesar adalah memang sumbangsi kepada pemerintah pusat. Ya, betul. Yang pada dasarnya pemerintah pusat itu juga dikembalikan sesungguhnya misalnya berupa anggaran setiap tahunnya kepada pemerintah daerah. Itu pasti ada. Terus ada CSR juga kan. Ya, betul. Nah, CSR ini kan juga bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka bagaimana dalam hal adanya eksplorasi itu tentu ada pasti aspek-aspek sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahahaan eksplorasi. Maka ada CSR itulah untuk membantu bagaimana bersama-sama agar Kabupaten Sumeneb tentu lebih baik ke depan. Pasti ada manfaatnya lah. Oke. Ada satu guyonan ya. Kebetulan Sumeneb itu berada di Pulau Madura. Tidak ada COVID-19 di Madura. Ya kan? Menurut Pak Bupati, bagaimana sih kondisi penanganan COVID di wilayah Kabupaten Sumeneb? Kami itu sebenarnya bukan tidak ada COVID, jadi ada COVID. Bahkan kemarin Sumeneb itu bisa dikatakan tertinggi. Dikatakan tertinggi pada saat dua bulan setengah yang lalu. Tapi kami coba berusaha bekerja keras bagaimana kami dengan Forpimda, ya kan. Setiap minggu kita adakan rapat evaluasi apa yang harus kita lakukan, stressing kepada masyarakat, mengatur pola hidup masyarakat. Walaupun kebijakan itu pasti ada plus dan minusnya gitu. Ada yang senang, ada yang tidak suka gitu kan. Itu bagian dari kebijakan ya kan. Karena kebijakan itu pada saat kita mengatur pola hidup masyarakat maka berhubungan dengan aspek sosial. Aspek sosial itu harus menjadi sebuah konsekuensi bupati memang. Dan pada akhirnya ya setelah kita berusaha ya kan dengan cara yang disiplin dan sebagainya, akhirnya Sumeneb satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang saat ini zonanya hijau sudah kurang lebih seminggu lah. Seminggu ya. Sebenarnya pada masa lalu itu krusial poinnya apa? Pak Fauzi? Sebenarnya krusial poinnya adalah pada saat itu memang masyarakat ini kurang disiplin. Setelah kita operasi setiap hari, setiap malam mengatur pola waktu pembukaan restoran, kafe dan sebagainya, walaupun banyak dalam tanda kutip netizen itu kan marah-marah ke bupati dan sebagainya, kita cuekin saja karena kebijakan itu pasti ada
ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang sesungguhnya kebijakan itu fokusnya itu menuju kepada kesejahteraan masyarakat menurut saya. Tapi Bupati kupingnya tidak boleh tipis, tetap mendengarkan dengan sebuah kesabaran menurut saya. Pak Bupati, bisa cerita nggak sepanjang Anda mengubah dari zona merah ke hijau? Pernah mengalami cerita yang unik atau lucu nggak ketika harus berhadapan dengan masyarakat? Masyarakat itu kan banyak orang nih. Kabupaten Sumeneb ini kurang lebih 1 juta lebih lah ya penduduknya ya. Something lah. Ada cerita lucu nggak? Ya ada lah. Jadi pada saat saya dilantik dan sebagainya, masyarakat ya biasalah netizen. Ini bupati baru ini sudah kayak apa katanya? Ibaratnya terlalu keras ya, ikut campur mengatur hal-hal perekonomian perutnya masyarakat dan sebagainya. Tetapi tidak seperti itu. Memang kita mengerti gitu pada saat jam buka itu diperketat sama kita gitu kan, terus orang yang duduk di kafe itu kita suruh pulang misalnya, memang seolah-olah kita mengatur gitu kan, tetapi itu untuk kepentingan bersama gitu, bukan kepentingan individu dan individu. Ini kepentingan secara general masyarakat Sumeneb menurut saya. Jadi biasa-biasa saja menurut saya, ada beberapa misalnya yang tidak senang dan sebagainya, tapi kita bisa buktikan gitu bahwa endingnya nanti terakhir insya Allah Sumeneb hijau. Dan pada saat ini begitu hijau agak sedikit saya ronggar gitu kan, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Di mana-mana saya sampaikan, silahkan perekonomian terus berjalan, silahkan buka pasar takjil, walaupun saya buka di beberapa titik, tidak satu titik. Kenapa? Saya resiko ada penumpukan massa. Maka kita terpecah gitu ya. Untuk di kota kita buka di 4 kelurahan agar mereka bisa buka takjil di tiap kelurahan. Bahkan saya dorong silakan setiap desa buka, ada masalah sehingga masyarakat itu tidak terfokus di kota. Karena ini juga akan mengantisipasi penyebaran corona ini gitu kan. Terkait dengan program vaksinasi, apakah sepanjang Pak Bupati ketahui di wilayah Kabupaten Sumeneb ini Anda nggak orang yang nggak percaya atau nggak mau atau bahkan ngapain juga divaksin? Jadi kalau Sumeneb ini ya, alhamdulillah itu masyarakatnya ini sebenarnya sangat mudah bagaimana mereka bisa kita yakinkan, karena sesungguhnya dasarnya memang masyarakat Sumeneb ini punya hierarki kepatuhan sebenarnya. Oh gitu ya. Maka pada saat kita vaksin pertama itu memang kita bersama-sama Forpimda, terus kita panggil para kiai-kiai gitu kan, yang menjadi sebuah panutan masyarakat gitu kan. Begitu vaksin ini selesai, jadi mereka kita minta untuk menjadi narasumber ya kan, minta untuk bicara agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa testimoninya mereka penting ya, untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sesungguhnya tidak ada masalah. Vaksin ini saya tidak ada masalah. Saya sehat-sehat saja, tidak meriang ya kan, habis vaksin makan enak dan tidur. Jadi mereka lebih percaya. Oh, jadi testimoni dari para tokoh agama itu para tokoh agama, para kiai itu kan, terus para tokoh-tokoh pemuda, dan kita coba semua agar mereka bisa yakin gitu. Sehingga mereka bahkan sekarang sudah datang sendiri ke puskesmas itu. Oh, jadi posisinya sekarang malah kepingin divaksin. Iya, pengen divaksin. Tapi sebelumnya memang pernah ada resistensi. Ada resistensi karena memang berita hoax ini kan memang menjadi sesuatu yang sangat dahsyat ya. Jadi artinya terkadang orang perlu pendewasaan dalam rangka belajar di mana sesungguhnya media sosial yang benar ya kan, di mana yang media mainstream dan sebagainya, itu kan masih belum begitu memahami masyarakat. Yang penting ada berita, informasi itu kan, yang sesungguhnya tidak benar, itu terkadang percaya. Maka kita mengambil strategi pada saat itu agar para tokoh-tokoh ini ya kita pajang bersama-sama, lalu setelah itu kita testimoni untuk mereka bicara kepada masyarakat sehingga masyarakat itu semakin patuh. Itu. Sekarang ini sudah berapa persen Pak Bupati yang sudah dari sasaran ya? Kalau dari sasaran itu sekarang sudah masuk ke masyarakat. Artinya kita mungkin sudah masuk di angka kurang lebih 12%. Oh, 12% ya. Karena kita kemarin sudah bersuratan lagi ke gubernur itu karena kurang sudah. Oh, bahannya kurang. Bahannya kurang. Bahkan kemarin kita agak was-was, khawatir jeda pada saat suntik vaksin pertama takut lewat. Ya itu. Sebenarnya kalau dari angka bisa dijelaskan sebenarnya target dari seluruh penduduk Kabupaten Sumeneb itu berapa yang memang layak untuk divaksin itu? Ya, menurut kami ya kalau bisa ya harus di atas 50% minimal. Enggak, artinya itu 50% ya. Dari angkanya berapa? 800.000 kayak 500.000? Ya kalau angkanya kan penduduk 1 juta lebih Pak, 1 juta 100 sekian, jadi 1.200.000 sekian. Maka menurut saya paling ideal minimal 600.000-an. Oh, 600.000 ya. Minimal ya. Jadi sekarang masih angka 12% kurang lebih segitu gitu kan. Dan sudah bersurat kepada ini supaya antara
suntik pertama sama kedua itu sudah segera dilakukan. Sudah kita minta. Jadi sekarang prosesnya sudah masuk ke masyarakat dan pondok pesantren. Oke. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Pak Bupati, semua daerah, contoh saja Jember misalkan, sampai Q keempat 2020 itu kan masih minus 2,96% pertumbuhan ekonominya. Selain itu juga lesu perekonomian. Nah, terkait dengan pandemi ini, kalau boleh saya tanya di wilayah Kabupaten Sumeneb, apakah pertumbuhan ekonominya terjaga atau ikut terpengaruh? Ya pastilah. Jadi pertumbuhan Sumeneb ini juga minus. Terkontradiksi lah ini. Artinya kita ini memang saat ini berpikir bagaimana sih pertumbuhan ekonomi ini biar naik kembali. Maka salah satunya adalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini minus menurut saya adalah pandemi COVID. Maka pada saat itu saya bekerja keras bagaimana gitu loh Sumeneb ini bisa hijau. Setelah hijau ini maka kita dorong para pelaku usaha ya kan untuk memulai usahanya ya kan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Maka disitulah akan mulai pertumbuhan ekonomi bisa naik. Terus yang kedua, kita mencoba intervensi dengan program-program berbentuknya padat karya. Nah, padat karya ini salah satu stimulan bagaimana kita mencoba gitu kan, ekonomi yang ada di tatanan masyarakat bawah ini tentu menjadi bisa kekuatan dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Khususnya yang kita perhatikan pada saat ini misalnya yang lagi kita siapkan ini pemerintah daerah bagaimana kita akan mencoba memberikan kredit kepada UMKM. Melalui BUMD kita. BUMD kita itu BPRS kita. Kita punya bank ya kan, BPRS bagaimana nanti program kredit murah ini untuk bisa dipergunakan oleh UMKM. Itu salah satu yang lagi kami siapkan ini. Ya, tentu tapi seperti Pak Bupati sebutkan tadi bahwa program ini kan masih berdasarkan anggaran yang disusun oleh Bupati sebelumnya. Tentu ini nanti untuk tahun berikutnya kan pasti Pak Bupati nyusun sendiri. Nah, di antara penyusunan anggaran ini tentu kan skala prioritasnya kan sesuai janji politik ya. Betul kan ya? Nah, kalau boleh saya tahu ketika nanti ke depan ini akan disusun anggaran sesuai dengan pemerintahan Pak Bupati ini, apa yang kira-kira menjadi prioritasnya? Jadi di kami adalah prioritasnya yang pertama pasti bagaimana sumber daya manusia ini lebih handal ke depan, Pak. Karena di visi misi kami adalah Sumeneb unggul, mandiri, sejahtera. Artinya unggul dari berbagai hal. Apa saja kita harus unggul di antara kabupaten di Jawa Timur. Memang tantangannya berat. Saya harus membawa Sumeneb itu lebih unggul dari siapapun. Artinya 38 kabupaten. Tapi memang rezekinya kan lebih banyak kan? Betul nggak? Iya. Artinya ini menjadi tantangan itu Sumeneb unggul begitu. Maka pasti korelasinya orang melihatnya dengan persepsi pasti ini harus unggul dengan semuanya gitu kan. Dalam hal bidang pertanian, ya kan, perikanan gitu kan, perdagangan dan sebagainya lah gitu. Lalu mandiri dalam segala hal gitu. Mandiri itu tentu apa yang menjadi potensi kita. Salah satunya contoh misalnya potensi pertanian kita juga ada. Nah, potensi pertanian ini kami ada hal bagaimana pengembangan ekonomi itu dari hulu ke hilir. Ini bagian dari kata mandiri. Artinya bagaimana petani ke depan itu kita lakukan sinergi, sinergi. Jadi kemitraan polanya. Jadi ada petani, misalnya dinas pertanian itu memiliki tanggung jawab pemberdayaan, membantu sarpras, memastikan hasil panennya baik. Itu petani. Lalu perdagangan, dinas perdagangan ini ya, saya dorong bagaimana ke depan itu mereka mempersiapkan pasarnya, off-takernya. Nah, off-taker kemana kira-kira? Nah, karena peluang itu selalu ada di dinas sosial contohnya ini kan setiap bulan ada namanya BPNT melalui e-warung itu. Maka sesungguhnya market pasar ini bisa didorong ke sana. Maka off-taker yang nanti didorong oleh pihak ketiga itu maka diserap oleh para distributor BPNT yang nanti dikirim ke e-warung. Ini yang saya sampaikan tadi dari hulu ke hilir. Sehingga uang ini hanya berputar di Kabupaten Sumeneb. Nggak keluar ya? Nggak keluar maksud saya. Contohnya seperti itu misalnya. Pak Bupati, KPK menyebutkan bahwa sampai detik ini ada sekitar 300-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, ya kan? Dan di Jawa Timur juga banyak. Nah, supaya Kabupaten Sumeneb ini tidak mengalami hal seperti itu, mondok di KPK, ini bagus ya? Apa yang perlu dilakukan, Pak Bupati? Jadi 300 ini soalnya. Iya 300. Jadi belajar kepada pemerintahan sebelumnya di mana saya wakil bupatinya. Kami ini selama ini mencoba berusaha ya kan. Kalau urusan KPK ini maka urusan keterbukaan ya. Keterbukaan. Maka transparansi itu menjadi penting dalam sebuah
pemerintahan daerah yang tujuannya adalah masyarakat bisa mengawasi semuanya. Itu yang pertama. Kedua adalah harus mengikuti era digitalisasi. Teknologi 4.0 lah. Ini penting gitu. Jadi era digitalisasi dengan sebuah teknologi dalam pemerintahan, birokrasi, maka itu mengurangi bagaimana orang untuk berbuat yang melanggar aturan. Jadi itu salah satu menurut saya bagaimana kita itu melakukan selama ini. Lalu yang ketiga, jadi digitalisasi itu bisa menurut Pak Bupati bisa mengurangi fraud ya. Fraud untuk orang berbuat sesuatu yang melanggar aturan. Satu itu digitalisasi. Terus selanjutnya ada upaya lain? Lalu yang ketiga adalah kita mencoba bagaimana dalam proses penganggaran itu kita itu melakukan hal pengawasan melibatkan segala unsur, Pak. Contoh misalnya dalam setiap pembahasan itu ada media, ada LSM gitu kan. Sehingga mampu menilai bahwa ini anggaran nampaknya ada sesuatu gitu. Nah, itu juga langsung bisa dimediakan, dikritis sama mereka. Kalau memang dianggap ini kayaknya ada anggaran titipan misal contoh ini. Nah, itu salah satu cara bagaimana akhirnya dari eksternal itu bisa mengawasi. Tapi kalau ini tidak terbuka, memasukkan pihak eksternal untuk mengawasi itu, maka itu yang menurut saya akhirnya ada sesuatu yang pada akhirnya dalam tanda kutip ada jual beli anggaran yang memang sengaja dititipkan, yang akhirnya secara outputnya tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Karena tidak mengacu kepada visi misi dalam hal tujuan arah gitu kan. Arah tujuan gitu. Setiap kepala daerah tentu sebelum ketika dia kimpin, dia pasti didukung oleh tim sukses. Bagaimana Pak Bupati mengelola tim sukses? Setelah sukses kan pasti gue kan harus dapat nih, gue harus bisa menikmati dong kan itu. Bagaimana ngelola mereka ini, Pak? Ini pertanyaan menarik. Dan kalau ditanyakan seluruh bupati pasti tersenyum gitu. Jadi karena politik itu ada campur tangan para tim sukses gitu, para orang-orang yang membantu kita dan sebagainya gitu kan. Maka memang harus diperhatikan. Nah, diperhatikan itu tidak harus masuk di berbagai tataran yang namanya kebijakan APBD. Jadi banyak hal yang kita lakukan, misalnya potensi apa kira-kira yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita lakukan, maka coba kita dorong mereka agar tidak fokus kepada misalnya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi anggaran yang tanda kutip mereka meminta sesuatu hal agar diberikan kue-kue kekuasaan. Ini kita coba dorong di luar konteks pemerintahan. Maka saya mencoba membuat potensi-potensi yang ada. Contoh misalnya apa yang kira-kira dari salah satu tim kita misalnya untuk bisa seolah-olah sudah diperhatikan gitu. Maka saya coba mendorong tetapi masuk di hal bagaimana menunjang pemerintahan ini gitu, di luar dari pemerintahan. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pemerintahan, maka kita dorong mereka untuk mempersiapkan. Coba kamu siapkan ini karena pemerintah membutuhkan ini, tapi kamu jangan masuk kepada anggaran yang kamu minta dari pemerintah. Kamu silahkan coba bermain di hulunya, tapi kamu jangan menunggu sesuatu program di hilirnya sehingga kamu akhirnya minta proyek. Betul. Kamu ambil di hulunya. Di proyek ini kira-kira butuh apa gitu. Butuh A, butuh B, butuh C. Nah, kamu siapkan itu saja. Nah, itu. Jadi itu solusinya ya. Solusinya. Jadi kalau mereka langsung masukkan ke tatanan bagi-bagi kue, ini yang resiko memang ke kami itu. Itu coba kita hindari hal-hal seperti itu. Pak Bupati, ini terakhir, Pak Bupati, supaya pembaca kita juga tahu mengenai Pak Bupati karena cakupan kita nasional. Bisa nggak cerita sedikit singkat mengenai riwayat hidup atau perjalanan karier Pak Bupati? Silakan, Pak. Saya ini memang dulu awalnya waktu SD itu ditinggal orang tua SD ditinggal orang tua, lalu waktu SMA itu ditinggal ibu kan. Jadi kalau SD bapak, kalau SMA itu ibu. Nah, selesai ya. Di situ saya merasa gitu bahwa saya seperti pada saat itu langsung merasa ini harus kuat saya itu. Seolah-olah saya harus begini gitu. Jadi ada hal yang menurut saya luar biasa gitu kan. Pada saat itu saya tidak percaya, seolah-olah ini tinggal, maka saya harus mandiri pada saat itu. Jadi saya ingat sekali itu gitu. Setelah ditinggal maka akhirnya saya berusaha
mencari sesuatu dengan berdagang untuk meneruskan sekolah itu. Jadi dulu berdagang beras saya itu. Jadi sambil sekolah sambil berdagang beras ya. Oke. Nah, sampai saya keluar akhirnya karena saya waktu itu selama 2 tahun itu berdagang beras. Setelah saya keluar kan sudah mulai agak besar, maka akhirnya saya datangkan beras sendiri waktu itu dari Jawa gitu kan. Nah itu. Jadi setelah itu saya berpikir setelah 1 tahun di beras, saya kok berpikir pengen merantau gitu. Pengen merantau ke Jakarta. Tujuannya itu di situ Jakarta gitu. Nggak tahu saya kenapa di Jakarta, karena mungkin dulu sering lihat sinetron saya. Yang lihat TV Jakarta gedungnya tinggi gitu kan. Ya. Saya ini kadang sering bermimpi-mimpi gitu kan. Karena sering baca bukunya Soekarno gitu kan. Bermimpilah kamu setinggi langit, ternyata tuh di atas bintang-bintang katanya. Wah ini saya harus berangkat ke Jakarta. Ya. Ya itu, jadi saya coba berangkat ke sana. Ya, perjalanan di Jakarta ini sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali dan berbagai hal dari tapi berangkat ke Jakarta tetap bisnis beras nggak? Enggak, sudah saya tinggalkan. Jadi saya bekerja di toko macam-macam lah saya. Artinya banyak sekali. Akhirnya bisa bisnis sendiri. Akhirnya bisa bisnis sendiri gitu. Bidangnya apa Pak? Ya macam-macam. Jadi pada saat itu di puncaknya pada saat itu saya di puncaknya pada terakhir saya memang dunianya itu di dunia advertising dan di media cetak pada saat itu. Di ujung puncaknya itu. Gitu loh. Jadi kita sama-sama wartawan dong. Jadi di puncaknya di situ. Cuma saya ingat dulu tahun 2010 pada saat saya sudah konsen di media cetak dan advertising tahun 2010 itu saya pernah guyonan sama orang saya gitu. Duduk berdua. Pada saat itu saya habis wawancari Anton, Menteri Pertanian itu. Anton, ya Pak Anton, Menteri Pertanian dari PKS ya? Iya dari PKS. Nah setelah pulang itu saya kan lihat foto saya, waktu itu pasang dasinya agak miring gitu. Miring dasinya? Ya, waktu itu saya pimpinan redaksi kan, jadi agak miring gitu. Dasi saya bilang ke kawan saya, kayaknya ini seperti Bupati Sumeneb ini saya bilang. Nah itu. Iya. Serius Pak? Iya, ini kayak Bupati Sumeneb saya bilang. Gitu ya? Cocok buat Bupati Sumeneb. Karena dasinya miring? Miring saya. Ini kalau jadi Bupati Sumeneb tidak miring lagi dasinya saya bilang. Akhirnya ya kan, gimana Pak kalau saya upload? Upload di media sosial, di Facebook. Gak apa-apa upload. Nah dia-upload lah dengan anak buah saya itu tahun 2012 kalau nggak salah. 2012? Ya itu loh. Nah itu, waktu itu bincang-bincang lagi 2012. Bercanda lagi dimasukkan tuh 2012 lupa saya dimasukkan itu di media sosial langsung Bupati Sumeneb 2020. Oh iya. Ya. Padahal itu ngawur-ngawur aja ya? Ngawur Pak. Ya. Ternyata Tuhan mengamini itu. Maka akhirnya begitu saya jadi bupati langsung dibuka sama kawan saya ini. Ini Pak bukti nyata 2010 kan 2011 katanya. Ya kalau gitu habis ini saya ngupload dasi miring juga Pak. Ya itu. Nah itu. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada siapapun ya kan, masyarakat Indonesia ya. Jadi memang harus hati-hati dalam berucap ya. Oh gitu ya. Iya, hati-hati doa dalam berucap. Ya. Jadi sebuah doa namanya. Makanya saya nggak berani gitu kan. Saya berani misalnya berucap ya 2000 sekian mungkin saya jadi ini mungkin seperti itu ya. Itu kira-kira ya. Ya itu. Jadi itu perjalanan panjang, panjang gitu kan. Selama 17 tahun saya. Selama 17 tahun. Selama 17 tahun. Artinya di 17 tahun itu bermacam-macam profesi sudah. Sampai yang namanya jualan briket batu bara sampai bermacam-macam lah pokoknya panjang kalau diceritakan. Iya. Jatuh bangun juga ya. Jatuh bangun ya. Iya kan? Ya, pokoknya onnya itu sudah di advertising sama media. Di situ sudah puncak bisnis saya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi sudah ngobrol dengan kita mengenai banyak hal dan ini tentu bisa menjadi satu inspiring buat teman-teman muda. Demikian Tribuners, kita terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Fauzi, tokoh muda 42 tahun ya Pak ya. Yang sudah jadi kepala daerah dan moga-moga Bapak selalu sehat dan sukses dalam memimpin Kabupaten Sumeneb. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.